Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Topan Alatas, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut, akan melakukan percakapan praobservasi dalam rangka supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching bersama Bapak Yopi SPD, guru kelas 4 SDN 4 Pangrumasan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Yopi. Selamat siang Pak. Mohon maaf waktunya diganggu Pak Yopi. Tidak apa-apa Pak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di program tahunan sekolah kita pada semester ini, minggu depan itu adalah jadwal observasi atau supervisi akademik Pak Yopi. Ya. Dalam tahap observasi ini ada 3 tahapan yang akan dilewati oleh kita. Yang pertama praobservasi, kita ngobrol-ngobrol di praobservasi. Yang kedua nanti Bapak di kelas diobservasi oleh saya. Yang ketiga nanti bertemu lagi di pasca observasi setelah melakukan observasi, setelah Bapak melakukan pembelajaran. Baik, tenang saja Pak Yopi, jangan khawatir, jangan takut. Tujuan supervisi ini tidak akan mempengaruhi apapun untuk Bapak. Supervisi ini bertujuan untuk memberdayakan, mengembangkan kompetensi supaya Bapak memiliki performa yang makin meningkat di kelas ya Pak. Ya. Kemudian apabila performa Bapak nanti sudah meningkat, dengan harapan hasil belajar siswa pun semakin meningkat ya Pak. Ya. Baik, sekarang itu adalah percakapan praobservasi. Dalam percakapan praobservasi ini tujuannya ingin mendapatkan informasi dari Bapak. Ya. Yang pertama itu waktu pelaksanaan mau kapan, yang kedua tujuan pembelajaran seperti apa, yang ketiga area pengembangan yang ingin Bapak lakukan itu di mana atau apa saja, yang selanjutnya strateginya seperti apa, kemudian yang terakhir waktu percakapan praobservasinya mau kapan lagi gitu Pak. Jadi ada beberapa tujuan dari percakapan ini. Mungkin yang pertama, kira-kira Pak Yopi minggu depan itu kira-kira kapan bisa dilakukan observasi? Saya berkunjung ke kelas Bapak. Mungkin hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, jam pertama di mata pelajaran IPAS. Iya. Jadi satu hari lagi ya Pak ya? Iya. Satu hari lagi. Jam pertama berarti pas masuk. Ya. Pas masuk. Insya Allah ada dan saya tidak kemana-mana Pak. Yang kemudian bisa disebutkan Pak tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran, mungkin untuk mata pelajaran itu sendiri yaitu mata pelajaran IPAS Pak. Ya. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui dan mungkin menjelaskan apa itu cahaya dan bagaimana sifat-sifat itu cahaya. Iya. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak capai dari observasi ini apa gitu Pak? Mungkin area pengembangan dari segi metode dan media pembelajarannya Pak. Jadi metode Dan media pembelajaran. Kemudian strategi yang dipersiapkan oleh Bapak apa kira-kira? Untuk strategi yang akan saya persiapkan dengan menggunakan metode cooperative learning, dengan metode demonstrasi, tanya jawab, dan juga diskusi, itu mungkin. Kalau untuk medianya Pak seperti apa? Media yang akan digunakan, saya menginstruksikan kepada siswa, kepada peserta didik. Yang pertama mereka saya instruksikan harus membawa gunting. Untuk apa gunting? Untuk memotong karton. Yang kedua karton, yang ketiga gelas, yang keempat senter, yang kelima cermin, terus penggaris,
Terus yang ketujuh selang yang berupa sedotan. Dan yang terakhir mungkin lem buat penyangga menaruh Iya, kardus. Oh, jadi Bapak itu nanti pembelajarannya itu tentang cahaya ya. Iya, Nah, jadi siswa supaya bagaimana supaya bisa mengenal atau menyebutkan cahaya gitu. iya, dan sifat-sifat Dan cahaya. sifat-sifat cahaya. Kemudian materi yang area yang mau dikembangkan itu yang mau saya observasi itu bagaimana Bapak memilih metode pendekatan atau strategi, kemudian ingin dilihat juga bagaimana medianya sudah sesuai atau belum, begitu ya Pak? Iya, iya. Tuh. Kemudian kira-kira Pak waktunya bisa ngobrol lagi setelah nanti observasi itu kan ada tindak lanjut. Iya. Jadi pra observasi kita ngobrol seperti ini sekarang, kemudian nanti saya ke kelas, nanti setelah Bapak ngajar itu kita ngobrol lagi gitu Iya, Pak. Pasca observasi. Kira-kira kapan itu Pak kira-kira? Sehari setelah observasi mungkin Pak, hari Kamis tanggal 1 Agustus kalau ya tanggal 1 Agustus 2024 boleh Pak. Saya tidak kemana-mana, insya Allah saya ada. Saya juga ada Pak, mungkin tidak ada rapat karena belum ada surat undangannya begitu Pak. Selanjutnya mohon dipersiapkan juga mungkin Pak Yopi RPP-nya ya. Iya. Kemudian LKPD, alat evaluasi dan lain sebagainya untuk menunjang kelancaran Bapak nanti ketika observasi pembelajaran. Kemudian nanti saya akan mencatat sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak, mencatat tentang metode yang digunakan, yang paling inti kan itu. Kemudian media yang digunakan seperti apa, apakah pemilihannya sesuai, apakah metodenya sesuai, nanti akan dicatat oleh saya dalam lembar observasi yang kemudian nanti hasilnya diberitahukan untuk Bapak di pasca observasi, di obrolan kita pasca observasi. Mungkin itu saja Pak Yopi, terima kasih sudah bersedia hadir ke rumah saya. Sampai ketemu nanti hari Rabu jam pertama. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Bagaimana keadaan orang tua kalian di rumah? Baik. Alhamdulillah. Siapa kenapa kamu kelihatan ngantuk atau tidak bersemangat? Ngantuk ya? Kenapa ngantuk? Kan ini masih pagi-pagi. Semalam tidak atau bergadang? Jangan bergadang. Oke, supaya dapat bersemangat dan kalian juga tambah semangat di pagi hari ini, Bapak punya satu tepukan, yaitu tepuk semangat. Coba tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong. Oke, kalian semangat kan? Semangat. Bisa. Kenapa dia tidak sekolah? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Wah, apa ya? Terus yang selanjutnya, Ya. Dea. Kenapa Dea? Tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Oke, tanpa keterangan. Kemarin kalian telah belajar apa? IPA. Materinya tentang apa? Apa yang misalnya? Oke, supaya kalian ingat lagi, Bapak akan mengingat kepada kalian. Ini apa? Penghapus. Kalau di pagi hari penghapus. Contoh yang lain, lihat keluar. Itu ada apa itu di luar? Pohon. Kalau di pagi hari atau di siang hari, di sore hari kelihatan itu pohon? Kelihatan. Warnanya mana cahaya? Matahari. Dari mana?
dari matahari. Oke. Untuk pagi ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu kalian diharapkan mampu mendesain percobaan sederhana, ya. Terus yang kedua, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil percobaan dari pengamatan yang akan kalian lakukan. Nah, lakukan. Aisyah, kamu bawa apa? Tidak. Kunci. Apa itu namanya? Baterai. Mau 3 orang, ya 3 orang. Silakan buat kelompok. Ini kelompok berapa? Satu. Ini kelompok berapa? Dua. Ketua kelompoknya siapa? Kelompok 1. Siapa namanya? Dina. Netras. Kelompok 2. Siapa namanya? Ketua kelompoknya? Nurul apa? Nurul Fauzia. Nah, kelompok ketuanya depan untuk mengambil kartu undian yang berisi sifat-sifat cahaya. Perlu Bapak kasih tahu nanti oleh ketua kelompok kalian masing-masing. Ya, ambil. Lihat caranya ambil ke sini nanti. Lalu kasih tahu ke anggotanya dan baca. Jangan dikasih tahu kalau lain baca. Setelah dibaca, persiapkan alat yang harus diperagakan untuk membuktikan sifat cahaya tersebut. Paham? Paham? Nah, oke kawan. Coba. Lalu bawa ke anggota kelompoknya. Coba. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dengan kartu undian tersebut? Tahu apa alat yang harus disiapkan? Kamu sudah siap alatnya? Sudah? Terus? Ini? Kamu sudah siap alatnya? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2? Ya? Oke, kalau sudah siap, sekarang silakan bekerja sesuai dengan kartu undian yang telah kalian ambil dan catat hasil pengamatan. Kalian tulis hasil pengamatan dan juga alat yang kalian gunakan dan di lembar kerja yang akan Bapak berikan. Silakan berdiskusi. Pertama-tama jangan lupa kasih nama ketua kelompok, kemudian anggota. Setelah kalian mengamati, kemudian dicatat hasilnya. Masing-masing kelompok harus mempresentasikan ke depan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Silakan. Kalian boleh buka ya untuk panduan. Boleh buka. Lihat ini kartu undiannya. Cahaya warna putih. Coba pahami cara kerjanya. Boleh, ini saya ceritakan.
Coba mana peragakan, buktikan. Kan ini tujuannya kalian harus membuktikan sifat cahaya berdasarkan kartu undian yang telah kalian ambil. Kalian kan sudah Bapak instruksikan harus membawa alat untuk membuktikan sifat cahaya. Ini coba dipergunakan alatnya. Satu orang menyalakan lampu senter, satu orang memegang cermin, dan satu orang mencatat hasil dari percobaan ini. Kelompok dua juga sama. Bukti membawa peralatannya. Coba buktikan. Gunakan alat yang telah kalian bawa. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan sifat-sifat cahaya berdasarkan percobaan sederhana. Luruskan dulu, luruskan. Memperagakan alat, satu orang mencatat amati dan catat hasil percobaan yang pernah dilakukan. Ada panduan kan? Ada. Lalu tuliskan hasilnya di sini pada ini. Nomor 2. Udah coba. Ada. Nah, hasilnya kalian berdasarkan hasil percobaan telah kalian buktikan, tulis di sini bahwa cahaya itu sifat cahaya yang telah kalian buktikan dan telah kalian amati apa sesuai gak yang ini. Ya, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 1 selesai? Sudah. Kelompok 2 selesai? Sudah. Coba Bapak ingin tanya sebelum kalian mempresentasikan. Kelompok 2. Kelompok 2 bisa sifat cahaya apa? Cahaya dapat lakukan simpan jawaban kalian. Kelompok 1. Apakah kalian bisa sifat cahaya yang dilakukan oleh kelompok 2? Cahaya dapat mendapat lurus. Nah, supaya untuk membuktikan jawaban kelompok 2 menebak yang dilakukan oleh kelompok 1, jawaban kelompok 1 untuk menebak percobaan yang telah dilakukan kelompok 2. Coba presentasikan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Perwakilan saja boleh, ketuanya dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dulu. Coba mendekat. Apa saja yang kalian gunakan dalam percobaan? Senter cermin. Betul, ada senter dan cermin. Betul. Dengarkan.
menggambarkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya matahari menyinari bumi. Cahaya matahari menyinari bumi. Terus yang ketiga, Tuliskan hasil pengamatan dari percobaan yang cahaya. apa hasilnya? Berdasarkan hasil yang telah kami buktikan bahwa cahaya dapat memantulkan. Bahwa cahaya dapat atau bisa memantul. Betul kan jawabannya? Betul jawaban kelompok 2? Betul. Silakan. Boleh kita kelompok 1 duduk kembali. Coba presentasikan. Alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan dalam percobaan? 1. Kardus. 2. Senter. 2. Berikan contoh peristiwa yang menggambarkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Lampu yang menerangi rumah. Yang tidak. Tuliskan hasil pengamatan dari percobaan yang kalian lakukan mengenai sifat-sifat cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan dan telah kami buktikan bahwa cahaya merambat lurus. Bahwa cahaya merambat lurus. Betul tidak? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Jadi hari ini kita kalian telah belajar apa? Nomor 1, kesimpulannya apa? Sifat cahaya. Cahaya dan sifat-sifatnya. Ya, kelompok 1, hasil yang telah kalian amati berdasarkan percobaan, sifat cahaya yang kalian dapatkan apa? Cahaya dapat dipantulkan, itu terbukti ya dengan menyalakan senter ke cermin. Terus yang kedua, kelompok 2, ini kalian telah belajar apa? Cahaya dan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang telah kalian dapatkan berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan apa? Cahaya dapat merambat lurus dan itu terbukti ya ketika kalian menyalakan lampu terhadap karton atau dus bekas kemudian diulangi bahwa cahaya merambat lurus. Dan juga bisa dibuktikan lagi untuk kelompok 2 yang bisa menggunakan lilin. Kemudian kalian lihat pakai ini, pakai selang atau pakai sedotan lurus. Ya. Kemudian kalau dibengkokkan apakah tidak terlihat atau tidak? Nanti buktikan. Bisa membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, untuk tambahan lagi ya cahaya dan cahaya adalah elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Buktinya kalian hari ini bisa melihat apa itu? Senter. Yang tadi Bapak Jawa menanyakan ini apa? Penghapus. Terus sifat cahaya yang lainnya lagi yaitu yang pertama ya sifat tadi apa sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua cahaya dapat merambat lurus. Terus yang ketiga cahaya bisa dibiaskan. Terus yang keempat cahaya dapat diuraikan. Yang kelima cahaya dapat menembus benda bening. Oke, ada pertanyaan? Coba berdiri. Coba berdiri. Coba, apa yang ingin Bapak tanyakan? Apa itu cahaya menguraikan? Menguraikan.
tadi dia menguraikan tadi dia menguraikan. Kalau sifat cahaya yang menguraikan, jadi contohnya si cahaya bisa menguraikan. Coba kalian ya untuk kedepannya lagi kalian bisa membawa cermin, kemudian baskom, kemudian cermin tersebut ditaruh di baskom, kemudian dibawa keluar mengenai sifat matahari, kemudian disediakan HPS atau kertas putih, nanti cahaya akan berwarna-warna seperti pelangi. Itu cahaya dapat diuraikan. Ada lagi? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Siapa namanya? Aisyah. Coba Aisyah, apa yang ingin Aisyah tanyakan? Bagaimana contoh cahaya bisa dijelaskan? Ya. Tentu perlu dibuktikan. Ya. Bagaimana cara membuktikan kalau cahaya itu bisa dibiaskan? Dari sifat cahaya itu bisa dibiaskan. Nah, Bapak punya ini apa ini? Apa? Gelas. Terus berisi air apa? Air putih. Nah, Bapak taruh di sini. Ini apa? Ini apa? Coba amati Aisyah. Bapak akan menaruh sedotan ini ke dalam gelas berisi air. Coba amati dari sini. Apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Seperti tangga. Atau juga Bapak akan mencelupkan pulpen. Apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Seperti patah. Nah, ini contoh cahaya, sifat cahaya bisa dibiaskan. Untuk kelompok 1, coba lihat, amati tembok atau seperti patah. Nah, ini contoh dan sifat cahaya dapat dibiaskan. Jelas? Jelas? Jelas, ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya, maka pertanyaan lagi. Hari ini kalian telah belajar apa? IPA. Materi apa? Cahaya. Cahaya dan sifat cahaya. Cahaya itu apa? Cahaya itu apa? Cahaya itu magnetis yang dapat dilihat. Kan? Ya, ada matahari. Ya, sifat cahaya 2, ada alami, ada buatan. Sumber cahayanya buatan, alami apa? Cahaya buatan. Terus sifat-sifat cahaya apa saja? Yang pertama, cahaya dapat dipandang. Yang keempat, dapat uraikan. Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Ya, untuk hari ini, kalian telah belajar 5 sifat cahaya yang telah kalian praktekkan, yang telah kalian
memperlihatkan alat yang perlu kalian bawa. Yang pertama, Bapak instruksikan kepada kalian cermin, terus yang kedua baskom, ya nanti diisi air, terus yang ketiga kertas putih itu HPS. Nah sekarang untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan mengetes kemampuan kalian. Silakan isi apa yang telah kalian pelajari hari ini berdasarkan percobaan tadi. Coba kumpulkan. Sekian untuk pelajaran hari ini, ya. Siap-siap untuk pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Topan Alatas, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut, berasal dari unit kerja SDN 4 Parumasan, Kecamatan Kendeng. Hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi berbasis coaching bersama Bapak Yopi SPD. Selamat siang Pak Yopi. Selamat siang Pak Ali. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Ali. Sebagaimana sudah menjadi kesepakatan kita kan Pak ya? Iya. Hari ini bahwa kita akan mengadakan percakapan kembali setelah kemarin percakapan praobservasi. Kemudian setelah itu saya berkunjung ke kelas Bapak. Hari ini saatnya kita bertemu lagi, ngobrol lagi gitu ya Pak. Ya. Pertemuan hari ini bertujuan untuk membicarakan tentang mungkin yang pertama refleksi Bapak terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua penyampaian hasil observasi dan umpan baliknya. Kemudian yang ketiga penyampaian atau membicarakan tentang area yang mau dikembangkan itu. Yang selanjutnya akan membicarakan juga tentang aksi pengembangan diri itu sendiri. Baiklah Pak Yopi, kira-kira pasti yang diharapkan oleh Pak Yopi setelah ngobrol-ngobrol ini, tujuannya atau harapannya setelah ngobrol kita ini apa? Baik Pak Ali, terima kasih. Kalau mengenai harapan setelah melakukan observasi, tentunya saya ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang area pengembangan yang perlu dan kurang atau perlu ditingkatkan, dan tentunya mengenai solusi dari hasil observasi yang telah dilakukan dan juga tindak lanjutnya. Mungkin itu dari Bapak, saya ingin mendapatkan informasi berikut. Jadi Bapak itu menginginkan setelah ngobrol-ngobrol ini Bapak dapat menemukan apa sih kekurangan saya gitu selama mengajar. Betul Pak. Kemudian ingin juga apa sih solusinya, mungkin seperti itu ya? Iya. Ya, terima kasih Pak Yopi. Mungkin yang pertama, bagaimana penampilan Bapak minggu yang lalu? Kemudian apakah sudah sesuai rencana atau tidak? Dan bagaimana perasaannya Pak? Kalau mengenai penampilan, alhamdulillah lancar Pak, berjalan lancar. Ya meskipun awalnya agak grogi ya Pak. Dan mengenai sudah sesuai atau tidak, mungkin sudah sesuai sampai A
dari A sampai Z. Tapi yang namanya manusia Pak ada manusiawi, ada grogi, ada cemas, apalagi sebelum pas melakukan observasi saya cemas Pak. Cemasnya seperti apa ya, cemas takut apa, takut salah, takut inilah manusiawi mungkin Pak, meskipun sudah biasa ngajar di kelas, tapi kalau dilihat langsung oleh atasan, saya namanya juga manusia ada cemas, grogi. Tapi setelah saya menjalani melakukan pembelajaran dan ketemu anak-anak, saya senang, bahkan betah, saya enjoy gitu, udah menikmati meskipun masih banyak kekurangan gitu. Jadi kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Bapak, jadi penampilan Bapak menurut Bapak kan rasanya sudah bagus, gitu ya. Sudah sesuai rencana. Kemudian untuk perasaannya ada perasaan grogi juga, ada perasaan khawatir juga kan. Mungkin itu ya Pak. Iya. Selanjutnya izinkan Pak saya menyampaikan hasil observasinya gitu Pak. Bagaimana Pak? Boleh Pak. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi yang kemarin itu, yang sudah selaras dengan kompetensi yang mau dikembangkan itu, bahwa Bapak pada hari itu sudah menggunakan media, Betul. sudah juga menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan metode, menggunakan media. Itu kan sebuah keharusan dalam sebuah pembelajaran. Itu sudah selaras dengan kompetensi yang mau dikembangkan oleh Bapak, yaitu ini dilihat dari metodenya, kemudian ini dilihat dari medianya seperti apa. Jadi sudah selaras itu. Jadi pembelajaran itu menggunakan media, menggunakan metode. Yang kedua, yang melebihi kompetensi yang mau dikembangkan Pak. Jadi kalau saya lihat kemarin untuk metode pembelajaran yang mau dikembangkan oleh Bapak sudah menyampaikan dengan luar biasa. Dilihat dari beragamnya metode yang disampaikan oleh Bapak di situ, yang diterapkan di situ, sehingga sesuai atau bisa mengaktifkan siswa. Metode itu sesuai dengan tujuan juga, dengan materi juga. Kemudian saya kemarin lihat hasilnya juga, alhamdulillah lumayan. Jadi yang sudah melebihi itu dari sisi metode yang Bapak gunakan bervariasi. Kemudian yang ini nih yang masih harus diperhatikan, ini juga harus dikembangkan oleh Bapak itu dari sisi media. Saya melihat di media itu Bapak hanya menggunakan satu media, mungkin praktek saja menggunakan alat gitu. Belum ada variasi media gitu Pak. Nah untuk itu Pak, kira-kira ada solusi nggak Pak kira-kira? Solusi Ya, dari media itu. Mungkin kalau solusi kayaknya saya harus dan perlu meningkatkan lagi mengikuti seperti pelatihan baik daring ataupun luring. Kalau daring ya bisa mengikuti webinar dan diklat online. Kalau luring mungkin bisa ikut pelatihan yang diadakan di sekolah-sekolah, atau misalkan kalau sekolah kita punya kombal mungkin bisa juga mengaktifkan kombal, ikut kombal mungkin itu Pak. Dan juga bisa belajar, kalau sekarang zaman sekarang mudah diakses seperti di YouTube, di PMM mungkin itu Pak. Perlu untuk solusi mungkin dari saya. Jadi untuk solusi tentang media itu Bapak bisa belajar lagi, ingin belajar lagi seperti itu melalui beragam pelatihan baik dari ataupun luring ya, yang langsung. Kemudian juga bisa belajar di kombal ya Pak, mengundang mungkin ya, mengundang ahli misalnya di bidang apa gitu. Kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Bapak dari pelatihan itu Pak? Yang ingin saya capai mungkin saya ingin bisa membuat media pembelajaran yang bervariatif, yang berdiferensiasi mungkin ya, yang bisa menampung kebutuhan
siswa sesuai dengan karakter siswa masing-masing gitu. Jadi kalau medianya beragam itu kebutuhan siswa bisa Terpenuhi gitu ya. Sementara kemarin Bapak merasa belum. Soalnya kalau kemarin saya rasa saya baru hanya salah satu kebutuhan siswa yang saya penuhi. Sementara siswa yang misalkan yang daya belajarnya seperti audio visual belum terpenuhi gitu. Kemarin itu baru Kinestetik. ya estetik. Jadi Bapak itu harapannya dari pelatihan bulan itu Bapak bisa membuat media Betul. ya supaya bisa mengakomodasi kebutuhan siswa Ya betul. yang berfokus pada profil belajar peserta didik. Ya. Yang tadi yang pertama mungkin bisa audio, kemudian bisa visual, Betul. kemudian bisa audio visual ya Pak, seperti itu. Memang banyak beragam aplikasi yang bisa Bapak pelajari melalui pelatihan itu Pak. Bagus juga Pak. Kemudian ukuran keberhasilannya seperti apa Pak kalau Bapak sudah melakukan pelatihan itu, sudah belajar? Ukuran keberhasilan mungkin ya saya mampu membuat media yang bervariatif, kemudian kebutuhan siswa dari segi dengan menggunakan metode yang saya buat, media yang saya buat bisa terpenuhi. Mungkin itu ukuran keberhasilannya Bapak bisa membuat media itu secara visual misalnya, kemudian secara audio visual ukuran keberhasilan itu bisa membuat. Yang kedua ukuran keberhasilannya bisa diterapkan dengan siswa gitu ya. Jadi supaya siswa itu kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan belajarnya. Kemudian untuk melaksanakan tujuan Bapak tadi, solusi tadi, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Yang harus disiapkan oleh Bapak? Yang perlu disiapkan yang pertama mungkin mengenai media pembelajaran seperti alat laptop, HP atau handphone atau jaringan internet, dan juga kalau kombel harus dipersiapkan supaya menambah wawasan lebih luas lagi gitu. Lebih aktif ya. Jadi itu yang harus disiapkannya. Yang pertama dari segi sarana prasarana, kemudian di sini juga bisa lebih diaktifkan kombelnya, bisa mengundang narasumber yang berkonten itu ya Pak. Iya betul. Nah, kira-kira nih Pak, dari yang tadi itu yang sudah ada di Bapak gitu, atau di sekolah yang bisa membantu keberhasilan Bapak itu kira-kira sudah ada apa saja gitu Pak, baik dari segi sarana fisik ataupun dari segi pengetahuan Bapak mungkin? Kalau yang sudah ada seperti yang sudah tadi disebutkan, laptop ada, HP ada, terus jaringan internet ada, bisa disiasati lah. Terus dan juga tadi mengaktifkan kombel di sekolah ini mungkin. Yang sudah ada. Itu dari secara fisik. Kira-kira kalau dari pengetahuan Pak sendiri tentang media itu gitu, mungkin sudah ada gitu Pak, sudah ada modal dasar lah. Ada Pak. Jadi tidak terlalu berangkat dari nol gitu. Tidak. Kalau diukur secara angka gitu Pak, kira-kira pengetahuan Bapak di pembuatan media itu kira-kira kalau rentangnya 0 sampai 10, kira-kira Bapak jadi rentang berapa gitu? Mungkin di antara angka 60-an ya. Berarti setengahnya lebih ya Pak ya, sekitar 60%. Jadi kemungkinan berhasilnya menurut saya juga lebih bisa diprediksi lah gitu. Kalau Bapak berangkatnya dari 6 gitu, beda lagi kan dari 0. Bisa dari 0 Bapak tidak bisa, kemudian tidak bisa seperti itu kan. Kemudian tadi alat-alatnya tidak ada, insya Allah lah kalau seperti itu saya yakin Bapak akan sukses ini pelatihan ini. Kemudian selanjutnya Bapak, dukungan dari siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak di sekolah ini supaya apa yang direncanakan oleh Bapak ini bisa berhasil gitu. Kalau tadi itu dari segi
Bapak sendiri dan juga saran, kalau ini dari sisi modal manusianya kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak? Yang bisa membantu saya yang pertama mungkin dari saya sendiri Pak. Ya. Cuma misalkan saya kalau tidak ada, kalau ada keinginan, kalau ada misalkan rencana tapi tidak ada keinginan percuma. Ya. Terus yang kedua mungkin dari Bapak selaku kepala sekolah di sini. Terus yang ketiga mungkin dari rekan-rekan guru yang ada di sini. Cuma misalkan saya punya keinginan tapi sementara dari rekan-rekan lain tidak mendukung, nggak akan jalan Pak, nggak akan bisa. Apalagi dari saya Ya, sekolah gitu. itu. Ya, inti sekali Pak. Jadi Bapak dalam hal ini perlu dukungan ya, Pak, Ya. dari secara manusia, secara aset manusia dari kepala sekolah. Karena mungkin tidak bisa berjalan sendiri ya Pak. Ya, tidak bisa. Kemudian apalagi tadi untuk mengaktifkan kobel ini kan tidak bisa sendiri ya Pak, harus ada orang yang bisa diberdayakan oleh kita. Kemudian teman-teman juga ya Pak. Jadi saya yakin ini kira-kira ada Pak di sini yang bisa membantu, yang mendukung itu kira-kira bisa tidak mendukung. Bapak kan tadi butuh, tapi orangnya bisa nggak gitu mendukung Bapak gitu? Misalnya dari segi pimpinan saya, misalnya atau teman-teman, menurut Bapak bisa itu kalau membantu kira-kira? Bisa Bisa. kalau kalau kita punya keinginan bisa, dan juga kalau berdampak baik, berdampak positif untuk sekolah, untuk murid, insya Allah bisa. Jadi langkah-langkahnya ngobrol dulu, Kalau sosialisasi ke sekolah teman-teman supaya bisa membantu ya. gitu. Yang terakhir nih Pak nih, kira-kira ini kapan bisa dimulai di rencana Bapak ini? Mungkin ini kan sekarang pertengahan September, September ya, September. mungkin awal Oktober Bisa dimulai. bisa dimulai awal Oktober. Kemudian yang terakhir sekali nih Pak nih, kira-kira setelah Bapak melaksanakan nanti kita ini ngobrol lagi Pak, ngobrol lagi. Kira-kira kapan nih bisa ngobrol lagi refleksinya supaya dari kegiatan Bapak ini kita beres Bapak ngobrol lagi gitu, kapan nih kita? Awal mungkin setelah ini karena perlu pengkajian, perlu tadi perlu dukungan. Setelah itu mungkin kira-kira awal November Pak. November, jadi Ya, 1 bulan ya, 1 bulan. karena memang Perlu Tidak. pengkajian gitu tidak Pak. bisa sesikat Iya. itu ya Pak, perlu ada proses, Proses. ada proses. Jadi Bapak bisa memulai ini di bulan Oktober, kemudian kita bisa ngobrol lagi di awal November. Mungkin Pak Epi bisa merangkum apa yang Bapak yang tadi telah dibicarakan. Bisa Pak. Inti saja Pak. Intinya kalau kita punya keinginan, kita harus bergerak dan jangan diam di tempat. Terus yang kedua mungkin untuk untuk mendukung keinginan kita, pertama lah ya tadi punya keinginan ingin membuat media pembelajaran bervariatif, harus belajar baik mandiri ataupun berdiskusi dengan orang-orang yang berkompeten, baik itu dengan atasan ataupun dengan rekan guru yang lain, atau dengan tadi mengaktifkan kobel. Dan juga mungkin yang terakhir yaitu terutama daya dukung dari sekolah. Terima kasih Pak Epi atas waktunya sudah mau ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya untuk kita berdua, terutama untuk Bapak yang mau mengembangkan diri. Mungkin cukup sekian Pak Epi, terima kasih. Sama-sama.